Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siang hari ini saya mau jual mobil cantik, harga terjangkau. Ini apa ya? Seperti Jimmy Sierra. Harganya sangat terjangkau, cuma 39 juta. Pajak hidup, power steering, bla 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 lengkap, dan lain-lain lengkap. Harga sangat terjangkau, mesin sehat. Kita lihat video secara detailnya berikut. Jadi kita kasih tahu dulu ya teman-teman, mobil ini basicnya adalah Katana tahun 1988 dengan pajak hidup, pajaknya sekitar 700.000 kalau saya nggak salah ingat. Dan sudah dimodifikasi, di-upgrade seperti Sierra, tapi modifikasinya biasa aja, nggak yang detail, nggak yang biasa standar saya. Kalau ini bukan saya yang ngerjakan, cuma murah gitu loh ya. Kalau teman-teman buat sendiri, modifikasi dari Jimmy biasa ke Sierra itu, kalau pengen kembali ke original look betul-betul ya, saya kira nggak cukup uang 50-60 juta, tuh nggak cukup, modifikasi saja. GDM look, nah, seperti itu. Modifikasi saja itu nggak cukup. Nah, ini untuk teman-teman yang pengen tampil seperti Sierra tapi dengan harga terjangkau, dan ini basicnya Katana. Sierra yang asli itu nomor sasisnya SJ410Q. Saya ini sering orang datang jual ke tempat saya Jimmy tahun 82-83 itu trepes, kemudian dipotong, dia menawarkan ke saya bilangnya Sierra asli. Itu saya sering dapat tamu seperti itu. Akhirnya tak jelaskan, entah dia itu bohong sama saya, entah nggak sengaja dia juga dapat informasi itu dari orang sebelumnya yang dia beli, ya kita nggak tahu. Saya berhusnudon saja, taruhlah, anggap aja beliaunya nggak tahu. Nah, ini saya beberapa kali sering dapat tamu, ya tak jelaskan ya, tapi tetap kita hargai, mobilnya tetap mahal karena modifnya cakep. Nah, terus ini yang versi low budget. Nah, versi low budget ini ya begini. Nah, ini ya. Kita lihat bodi ini, tampak kita videokan dari, atau kita foto ini, jarak saya dengan mobilnya sekitar berapa ini ya? Sekitar 2,5 meter. Dengan jarak 2,5 meter ini mobilnya sangat bagus. Tapi kalau kita dekati, ini ada beberapa cat yang taruhlah ini kurang cakep sedikit. Kalau bodi ini relatif kaleng. Ini juga relatif kaleng. Nah, catnya ada begini, jadi ya catnya kondisi biasa aja. Kalau teman-teman orang perfeksionis, bolehlah dicat ulang lagi. Tapi kalau dengan teman-teman perfeksionis tapi low budget, ya begini sudah lebih dari cukup. Jadi mau cakep itu mengandung unsur budget. Nah, ngoten loh Mas ya. Nah, ini sudah ada tambahan lampu ini. Saya belum ngecek nyala apa enggaknya, tapi di dalam tadi ada tombol-tombolnya. Nah, ini ada isi sedikit tipis seperti ini. Ini yang sudah saya buka tadi. Jadi menjahitkan begini. Teman-teman modif beginian, teman-teman kalau punya Katana tahun 88, 90, 91, 92, 93, kalau teman-teman
modif sendiri, ini uang 20 juta saya perkirakan bisa lebih. Saya perkirakan uang 20 juta itu bisa lebih untuk modif beginian. Tak ceritani pelan-pelan karena saya ini jualan. Sebetulnya saya ini jualan, tapi tetap kita kasih cerita ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen bangun sendiri, pengen nyoba, kita pertama motong bodi, dipotong bodi, deng ke tukang las motong bodi, taruhlah 3 juta. Kalau kamu kasih ongkos 1 juta kayaknya nggak mau tukang lasnya. Ya, motong bodi saja itu, motong bodi saja. Kemudian buat roll bar begini. Nah, roll bar taruhlah kita buat roll bar itu anggap aja murah meriah 1,5 juta. Nah, misalnya itu kondisi spek begini. Kalau spek regulasi IOF misalnya harus pakai seamless dan besinya juga minimal SCH 40, itu ya beda lagi, nggak boleh, karena pipa segini seamless itu nggak boleh 1 juta per lonjornya, per batangnya. Itu pipanya saja belum ongkos kerjanya loh ya. Jadi ini pakai pipa, istilahnya pipa biasa. Nah, ini atas begini, dan ini sudah interior sudah rapi, jadi plafon beginian, ini cover roll bar sudah ada semua. Nah, ini buat plafon begini, buat karpet, ngejok nih. Nah, joknya juga cakep begini teman-teman. Joknya sesuai semua, jok depan. Nah, jok depan, door trim, ini sesuai buat interior aja. Saya kira di tukang jok kayaknya ongkosan 2 juta nggak mau. Kayaknya loh. Ya, terus beda lagi buat kanvas. Buat kanvasnya ini namanya atap kanvas, jadi bisa dibilang soft top ya. Jadi kalau mobil begini, ini besi plat itu namanya hard top, kalau ini namanya soft top. Ini kancingan begini, ini kancingannya, kancingan bawah, terus sini pakai resleting begini. Nah, ini sedikit cerita. Buat soft top begini, kalau di Malang kualitas yang biasa-biasa begini juga kayaknya sekitar 2-3 juta ya masuk, 2 jutaan lah kurang lebihnya. Kalau yang pakai base top beda lagi, itu mahal. Yang pakai merek base top kayak apa gitu. Oke ya, motong, jadi motong. Oke, sekarang buat pangkon ban belakang. Nah, ini katakan 1 juta lah misalnya, atau 500.000. Nah, temen Vespaan. Nah, 1 juta lah misalnya lah. Nah, oke ya, jadi segitu sudah lumayan toh. Teman-teman beli pelek ini sama ban juga kayaknya 2-3 juta juga nggak dapat. Nah, ini sedikit cerita aja. Talang air ini sekarang lagi banyak model begini, namanya model kupu-kupu. Kalau beli di online 200 ribuan. Oke, untuk AC, non AC, transmisi masih standar, kaki-kaki standar. Buka kap mesin dari sini ya. Oke, lo cakep. Karpet-karpetnya juga cakep. Plafon depan, oh cakep. Sekarang kita buka kap mesin. Nah, oke, kap mesin sudah terbuka. Kita review dari depan. Platnya AG, AGP kalau nggak salah Blitar, pajaknya hidup, pajaknya 700 ribuan. Bumper depan sudah ala-ala ARB. Bukan ARB asli. Kalau beli bumper ARB asli itu sekitar 30 juta bumpernya saja. Kalau ini ARB made in Malang. Nah, begini ada yang las-lasannya halus, ada yang las-lasannya kasar. Seperti ini garapannya agak kasar. Ini paling beli sekitar 2,5 juta. Di Facebook itu banyak orang jualan begini. Kurang lebihnya. Bumper begini kalau dikasih win, dipakai off-road van bisa. Kalau pakai ekstrim, kalau untuk ekstrim nggak bisa. Ini ambrol pakai untuk ekstrim. Jadi gitu, kalau teman-teman di rumah punya bumper-bumper hasil belian kayak gitu, kalau dipakai ekstrim jangan. Nanti kesandal winnya ambrol. Ya. Sekarang pangkonnya cuma 1. Oh, ini. Pangkonnya cuma 1 sini. Mana ya ini? Ke sasis sini. Kalau mau ekstrim, sasis depan ini juga harus diisi lagi pipa. Oke, untuk engine standar, halus, pengapian masih standar, kemudian knalpot juga standar. All semua masih standar. Kemudian penambahan yaitu di power steering. Ini pompanya baru untuk power steeringnya. Ini power steering copotan punyanya si Katana GX.
Teman-teman kalau beli power steering, upgrade power steering itu siapkan uang antara 4,5–5 juta kalau punyanya Katana. Partnya punyanya Katana. Kalau lebih murah sedikit lagi punyanya Crown, itu paling selisih 500 sampai 1 juta selisihnya. Kalau beginian sekitar 4,5, karena kita beli copotan borem komplit sak sembarang itu satu tupul ini ya sekitar 4 juta sekian. Bisa dicek di online shop, itu banyak orang yang jual. Ya nggak banyak tapi ada beberapa. Itu ya, jadi begitu. Nah, kemudian power steering ini penting. Sebetulnya kalau bannya sudah agak besar dikit gini, power steering penting, karena kalau nggak dikasih power steering agak berat. Tapi kalau bannya standar masih ukuran 26 itu is oke lah, no problem power steering. Untuk all mesin insya Allah sehat sekali. Kita coba. Bismillah. Nah, mesin hidup. Sip ya. Tak matikan dulu supaya nggak gembrobok, supaya suaranya bisa masuk. Mesin F10A punyanya Katana, Cherry, Forza itu saya kira mirip. Teman-teman kalau beli part mesin ini, teman-teman beli secara baru, secara bekas banyak banget ada di pasaran. Dan spare part Cherry atau F10A atau Katana ini menurut saya adalah spare part mobil yang paling murah yang ada di pasaran. Barang-barangnya murah semua. Jadi kalau pengen yang lebih murah dari spare partnya mobil ini, teman-teman kayaknya kesulitan ya. Setahu saya ini yang paling murah. Nah, untuk ciri spare partnya. Jadi kamu beli apa itu yang paling murah ada di pasaran. Kemudian perawatan juga yang paling mudah, dengan sistem mesin juga yang paling simpel. Saya punya mobil off-road itu tak pakai ekstrim, juga pakai mesinnya Katana, karena saya ngejar maintenance-nya yang mudah dan murah. Ambrol mesin ini, bongkar lagi dan sebagainya itu nggak mahal. Pertama itu. Kedua, irit mobil ini masih sekitar masih sekitar 1:10. Konco Vespaan nih 1:10 lebih ya. Kalau 1 liternya masih 1:10 lebih. Nah, kalau tenaga sih biasa aja, nggak wow, tenaganya relatif lemot. Tapi kalau kita mau main off-road atau melebihkan ban ukurannya upsize, itu mudah banget kita upgrade dari sisi final gear. Jadi gardane dirubah rasionya lebih low. Kalau standar begini Katana itu 937. Teman-teman bisa ke 943, bisa punyanya Kotre itu 9, kemudian di 841, 843 itu jauh lebih low lagi, dan itu mudah banget yang ada di pasaran. Dan gardan atau final gear yang termasuk untuk yang mobil Jeep paling murah juga harga gardan final gearnya. Kita ngomongnya kelasnya Jeep ya. Jeep bukan Jeep merek, tapi orang di Jawa sini bilang mobil seperti ini Jeep. Itu kita sekarang coba test drive. Mesin enak banget, gak ada asap, gak ada suara aneh-aneh. Interior lumayan lah. Untuk rasa naikan sebetulnya tidak ada yang saya unggulkan di sini. Artinya naikannya biasa aja, pas-pasan. Nah, sedikit cerita, ini setir ini sudah menggunakan setir Katana yang baru atau yang GX yang tahun muda. Jadi setirnya gini, ini kalau teman-teman beli atau upgrade sekitar 800.000 kita beli di copot-copotan itu. Nah, kemudian rasa naikan biasa aja ya, nggak ada yang perlu saya banggakan di mobil ini. Kemudian suspensi juga biasa aja, bisa dibilang relatif keras. Tapi yang bisa kita andalkan di sini adalah apa ya, rasa kita bawa mobil ini itu kayak gimana gitu, enak lah pokoknya, bisa tersenyum-senyum gitu loh. Kemudian efisiensi yang dapat kita capai melalui spare part yang sangat terjangkau, engine yang melimpah, terus segalanya mudah lah gitu. Terus termasuk komunitas ya,
Jadi di dalam Katana, Suzuki Katana itu ada namanya misalnya skin ya. Saya juga banyak teman-teman di skin itu, komunitasnya cukup banyak dan cukup solid. Jadi teman-teman bisa ikut berkomunitas, bisa ikut happy lah kesana gitu loh. Saya kira gitu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini video jualan, kalau teman-teman berminat bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Jangan lupa bismillah sebelum perjalanan Anda supaya ora apes. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.